إخواني من الأنبياء المرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والفقهاء والقراء المفسرين وآل كل وأصحاب كل وأتباع كل وإلى جميع المترشدين سادتنا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه والعامة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لآبائنا أمهاتنا وجدادنا وجداتنا وعمامنا عماتنا وأخوالنا وخالتنا مشايخنا ومعلمنا تلاميذنا وصامنا وأحبابنا أتباعنا وذوي الحقوق علينا أجمعين وسلموا على النبي سيد محمد ورنا البنتنا الجاوي ولا الفاضل سلم سمير الحضرمي ولا روي الحبيب عبد الله بن علي حدد الحضرمي الشافعي ولا روي هدي هاشم أشعري بأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. Mabhasul ilmi, pembahasan mengenai ilmu. Wa'alamu ma'asyiral ikhwan manallahu alaina wa alaikum bil afiyah wal yaqin. Ketahuilah wahai sekalian ikhwan, Allah Jalla wa Ala telah memberikan karunia kepada kita, yaitu karunia afiyah, kesehatan, keselamatan, ya, wal yaqin, dan juga Allah beri kepada kita yakin, karena yakin itu adalah merupakan fondasi dari keimanan kita, amalan kita, bahwa semua yang kita lakukan hati kita harus yakin. Sehingga ada kaul mengatakan yakini billahi yakini, keyakinanku kepada Allah itulah yang menjagaku. Seringkali kita ini suka gagal mungkin karena kurang yakin. Mau melangkah ke sini ragu-ragu, nggak yakin, akhirnya gagal. Itu. Wasalaka bina wa bikum masalikal muttaqin annahu la budda li kulli muslim wa muslimah min ma'rifatil ilmi. Dan Allah menuntun kita ke jalan orang-orang yang bertakwa, sehingga wajib bagi setiap muslim ataupun muslimat untuk mengetahui tentang ilmu, ya. Wala rukhsata li ahadin minal muslimin fi tarkihi abadan. Tidak ada keringanan, rukhsah bagi seseorang dari kaum muslim untuk meninggalkan ilmu selama-lamanya. Artinya kalau kita masih hidup, kewajiban kita untuk mencari ilmu berlaku, ya. Kalau sekolah mungkin 6 tahun, 10 tahun, berapa tahun? 12 tahun. Kuliah lagi S1, S2, S3. Setelah itu selesai ya sudah, ya. Tetapi mencari ilmu tidak dibatasi dengan sekolah, dengan waktu, ya. Tapi mencari ilmu itu sepanjang kita masih hidup, wajib bagi kita untuk terus mencari ilmu. Sekolah boleh berhenti, tapi cari ilmu tidak boleh berhenti. Itu ingat-ingat itu kalimat itu tuh. Sekolah boleh saja berhenti, tapi cari ilmu nggak boleh berhenti. Yaitu. Apalagi sekarang sekolah libur,
libur terus, ini ada corona libur terus ya, di rumah terus mandek ya. Ya tapi tidak boleh berhenti daripada mencari ilmu. Nah, itu. Sekolahnya boleh berhenti, tapi cari ilmunya nggak boleh berhenti. Sekolahnya boleh di rumah, ya sekolahnya libur di rumah saja ya, tapi tetap harus mencari ilmu. Tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan bagi seseorang. A'ni al-ilma alladhi la yasihhu al-iman wal islamu biduni ma'rifatihi. Lantas ilmu apa yang dimaksud yang harus setiap muslim itu tidak ada keringanan untuk meninggalkannya? Yang dimaksud adalah ilmu yang la yasihhul iman, di mana iman dan Islam tidak sah kecuali dengan pengetahuan ilmu tersebut. Ya, berarti ini ilmu yang fardu ain, ini yang sifatnya fardu ain. Kalau fardu ain ini manzilahnya kamanzilatit ta'am, seperti kedudukan makanan. Artinya setiap orang setiap hari makan. Karena kita setiap hari makan berarti harus tahu tentang ilmunya. Artinya setiap hari kita melakukan sholat misalnya, berarti kita harus wajib tahu tentang ilmu sholat ya, tentang keimanan dan keislaman. Ilmu tentang ma'rifat iman, ma'rifat Islam itu harus diketahui oleh setiap muslim. Nah itu ilmu hal namanya ya. Kalau ilmu-ilmu yang lain ya sesuai dengan profesi lah ya. Kalau bapak profesinya misalnya mau buka warung makan nasi goreng, ya harus belajar itu ilmu bikin nasi goreng. Jangan mau buka nasi goreng tapi belajarnya ngelas, ya itu salah ya. Ya, itu. Jadi disesuaikan saja gitu kan. Kalau misalnya pengen jadi dokter ya masuk ilmu kedokteran gitu kan. Mau jadi polisi ya masuk ilmu yang belajar tentang kepolisian. Mau jadi apa lagi kiai ustadz ya mondok ya, mondok. Nggak bisa belajar biasa. Apalagi belajar di tempatnya Pak ini. Ya, hatta itu nggak mungkin ini ya. Itu. Wa jumlatuhu al-ilmu billah wa rusulihi wal yawmil akhir. Jumlahnya adalah ilmu ma'rifat, pengetahuan tentang Allah, tentang Rasul-Rasulnya, tentang hari akhir, yaitu ilmu tentang iman ya. Begitu juga ilmu tentang Islam, harus tahu gimana sholat, puasa, zakat, haji. Nah, itu. Walaupun ilmu haji itu ya baru wajib kita harus tahu pada saat kita mau haji. Ya. Ilmu zakat wajib tahu pada saat kita banyak duit yang wajib harus zakat ya. Kalau masih kira belum wajib itu ya. Ya tapi tetaplah kita mempelajari ilmu tersebut. Jangan nunggu kaya baru belajar, nanti ya lupa belajarnya ya. Tahu duluan, jadi begitu kaya nanti ya ingat itu ilmunya sudah punya, sehingga tinggal menyelesaikan saja kewajibannya. Wal ilmu bima aujaballahu fi'lahu minal fara'id ya, selain daripada ilmu iman tadi, ilmu tentang apa-apa yang diwajibkan bagi setiap orang untuk melaksanakan fardu. Wa bima aujaba tarakahu minal maharim. Tidak hanya itu, kita juga wajib mengetahui tentang ilmu perkara-perkara yang harus ditinggalkan, ya kan?
Sebagaimana kita harus mengetahui tentang perkara yang harus dilaksanakan, harus juga mengetahui tentang larangan-larangan. Ya, kalau kita sekolah kan ada aturan-aturan dan ada larangan-larangan, itu harus kita ketahui dua-duanya. Ya, itu. Waqad qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, talabul ilmi fardhah, mencari ilmu itu wajib ala kulli muslim, dalam riwayat lain ala kulli muslimin wa muslimatin, atas setiap orang muslim dan juga muslimah wajib hukumnya cari ilmu. Wa qala alaihi salatu wassalam, utlubul ilma walau bisin, cari ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, ya, iklim ba'id min anwa'il madhi. Kenapa Rasul itu menyebutnya Cina? Karena Cina itu jarak yang paling jauh, ya, jarak yang paling jauh untuk ditempuh itu Cina. Ya, tapi hebatnya ada sahabat yang sampai ke Cina, beneran sampai ke Cina, sampai makomnya ada di sana di Cina. Ya. Itu. Wa qalilun minan nas alladzi yasilu ilaihi li bu'tihi. Nabi mengatakan Sin, negeri yang jauh Cina, karena sedikit sekali orang yang bisa sampai ke negeri Cina. Dan ternyata setelah kita pelajari, peradaban Cina pun sangat luar biasa, tua, ya. فإذا وجب على المسلم أن يطلب العلم وإن كان في هذا المحل البعيد فكيف لا يجب عليه إذا كان بين العلماء ولا يلحقه في طلبه كثير مؤنة. Nah ini hikmahnya. Kenapa Nabi mengatakan kamu cari ilmu walaupun ke negeri Cina, negeri yang sangat jauh dan sulit untuk ditempuh. Ini Nabi mau ngasih tahu, kalau saja orang muslim itu diwajibkan mencari ilmu walaupun dengan jarak yang sangat jauh, yaitu Cina, maka bagaimana mungkin tidak wajib baginya seandainya ada ulama-ulama dekat di sisinya. Dan kita nggak repot-repot lagi untuk pergi jauh-jauh, ulamanya ada di sini. Ya. Kalau ulamanya di sini kan ongkosnya sedikit. Kira-kira begitu nggak kita ini? Ya, wala kabira masyaqqah, ulamanya ada dekat ini. Masyaqqahnya, kesulitannya juga tidak besar, tidak seperti kita harus mencari ilmu ke negeri yang sangat jauh. Ya. Artinya berarti kita semua ini ya wajib bersyukur karena ada ulama di sekitar kita. Nggak perlu kita ngongkos banyak-banyak untuk belajar keluar negeri. Ya sudah di sini saja. Ya ongkosnya kecil, repotnya juga kan kecil. Itu. Nah itu ini luar biasa ya. Kalau yang jauh saja wajib, apalagi kalau seandainya ulamanya ada di sini, lebih wajib. Ya tapi nggak tahu juga wajib apa enggak ini. Nyata-nyatanya juga yang datang cuma segini. Ya. Nggak banyak-banyak amat gitu ya. Nah itu. Fa amma ulumul Islam fatarji'u jumlatuha ila qauli Rasulillah. Adapun ilmu tentang Islam itu kembali kepada ya, qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sa'alahu Jibril, ditanya oleh malaikat Jibril. Nabi ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam di dalam hadis yang masyhur,
Faqala, kemudian berkata, akhbirni anil Islam, beritahu aku tentang Islam. Islam itu apa? Qala, maka dijawab, al-Islamu, Islam itu antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Baca syahadat. Ini baca syahadat, ini kuncinya ini, ya. Kartunya ini, kartu untuk bisa masuk ke dalam ajaran, masuk sebagai orang Islam harus punya syahadat. Kalau kita masuk tol itu harus punya kartu etol, ya. Nah, ini masuk Islam harus punya kartu syahadat. Mau kayak apa ente bentuknya, kalau nggak pakai kartu itu nggak resmi, ya, nggak sah, tidak diakui. Ya. Ada orang lomba, yang satu biasa-biasa saja, tapi dia punya registrasi lomba lari. Yang satu larinya kenceng, tapi nggak punya registrasi. Cus sampai tempat tujuan, ya dia juara kan karena kenceng larinya. Begitu dimintain sama panitia, mana kartu registrasinya, nomor berapa, itu kan nggak punya. Kira-kira juara nggak dia? Batal. Yang kayak siput datang. Ternyata dia registrasinya ada, dia yang jadi juara. Nah itulah, ya. Jadi mau kayak apa amalan manusia, hebatnya kayak apa, sedekahnya, ya. Tapi kalau nggak punya kartu syahadat itu nggak berlaku, di akhirat nggak diakui. Ya kan, banyak kita lihat ada orang-orang memiliki pengaruh besar di dunia ini, ya. Ya mohon maaf, dia bukan beragama Islam, padahal pengaruhnya kemudian jasanya untuk dunia sudah sangat luar biasa. Ini nyiptain lampu siapa nih? Muslim apa bukan itu? Kayak apa jasanya, ya? Nyiptain lampu. Wallahu alam dia muslim apa enggak. Kalau muslim, wah masya Allah luar biasa jariahnya. Tapi kalau bukan muslim, walaupun dia manfaatnya, ya tapi kemudian begitu ngadep Allah, mana kartu kamu syahadatnya nggak punya, kira-kira diterima apa enggak? Nggak bisa, itu ya. Itu. Nah itu makanya penting itu syahadat. Ya tapi syahadat itu kan harus yakin benar-benar, nggak bisa sembarangan, harus dibuktikan. Setelah syahadat itu harus ada pembuktiannya. Pembuktian kalau kita setelah mendapatkan kartu registrasi itu masuk kelas, masuk sekolah, ikut ujian. Jangan sudah daftar nggak ngikut, kira-kira diterima nggak? Daftar polisi sudah dapat kartunya, nomornya udah dapat, tapi giliran tes nggak masuk. Jadi nggak, kira-kira nggak jadi, gagal udah nggak usah jadi polisi, pedagang aja udah. Wa tuqimus shalah, kemudian menegakkan salat setelah syahadat. Nah inilah kemudian amalan-amalan, ujian-ujian, ya, praktek-praktek yang harus dipenuhi setiap orang Islam yang sudah punya registrasi syahadat. Mendirikan sholatnya 5 waktu. Nah itu kan repot kalau sudah syahadat tapi nggak melaksanakan sholat. Ini sudah daftar sekolah tapi nggak pernah masuk. Ujian enggak, masuk enggak, bisa-bisa di kartu merah, ya. Na'udzubillah kan gitu. Wa tuqimus salat, mendirikan salat. Wa tu'ti zakat. Nah ini yang punya duit banyak ini,
membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, puasa bulan Ramadan. Wa tahujjal bait, pergi haji, in istata'ta ilaihi sabila. Ya, kalau kamu mampu jalannya. Ya, kalau kamu mampu jalan untuk pergi haji. Kalau tidak mampu tidak wajib. Yang terakhir ini kalau nggak mampu nggak wajib. Kalau mampu saja wajib. Ya, tapi mampu nggak mampu kan alaman awak juga kalau saya lihat, tergantung niat apa enggak kau mau haji gitu kan. Kalau enggak niat dikasih duit banyak juga enggak berangkat. Kalau niat nyatanya tuh tukang becak aja bisa berangkat aja, ngumpulin saben hari saben tahun gitu kan. Ini tukang bubur naik haji sampai difilmin itu kan. Nah, itu haji 5 kali ya. Sampai ada saingannya Mukidin ya. Haji Mukidin ya. Itu film ya. Tapi itu kan ya tamsil bagi kita ya, tamsil bagi kita bahwa haji itu memang harus dimulai dari diri kita untuk nawa itu tergerak dari sekarang ya. Duit dikumpulin, daftar haji, jangan diem baik di rumah. Ustadzullah tua, justru karena sudah tua itu kewajibannya untuk nawa itu daftar hajinya itu lebih wajib daripada yang saya. Ya, udah tua, udah tahu mau mati besok gitu kan, belum juga berusaha untuk bisa berangkat. Minimal sudah ada ikhtiar, sudah ada usaha. Entah mau berangkat mau tahu, nggak usah dipikir gitu. Tahu-tahunya daftar tahun ini, tahun depan sudah berangkat karena umurnya sudah tua, berangkatnya duluan. Nah itu yang kita yang muda-muda 15 tahun nunggunya, karena bapak tua 2 tahun sudah berangkat, ya kan? Kemungkinan itu ternyata ada, memang terjadi, ya, kemungkinan itu terjadi. Dan bagaimana Allah memberangkatkan itu kadang-kala kita tidak terfikir, tidak bisa kita itu menganalogikan dengan pikiran kita yang serba sistematis. Kalau begini, oh Allah itu nggak pakai itu. Kalau Allah mau kun fayakun, berangkat langsung berangkat. Gitu. Jadi itu nawaitunya, makanya nawaitunya, nawaitu yuk niat berangkat. Ya, kalau nggak ada niat yuk sampai mati nggak akan berangkat. Qala summa qala lahu fa akhbirni 'anil iman, kemudian beritahu aku tentang iman. Kemudian dijawab, al imanu yang disebut dengan iman an tu'mina billah, kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wahyu-wahyu Allah. Wahyu-wahyu Allah itu macam-macam ya. Yang wajib kita ketahui ya kitab itu 4. Tapi sesungguhnya dari Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad, setiap nabi mendapatkan wahyu dari Allah. Nah itu. Hanya saja antara nabi dan rasul itu kan beda. Kalau nabi tidak wajib untuk tabligh, menyampaikan risalah itu. Hanya nabi itu wajib memberitahu kepada kaumnya bahwa dirinya seorang nabi, gitu ya. Dan itu jumlahnya gak ada yang tahu kecuali Allah, saking banyaknya. Sedangkan rasul wajib untuk menyampaikan wahyu. Nah itu bedanya antara nabi dan rasul. Jumlahnya juga banyak, hanya saja yang wajib diketahui sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran, jumlahnya ada 25 nabi, gitu. Paham ya? Nabi dan rasul itu ya. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, utusan-utusannya, wal yaumi al-akhir, dan hari akhir. Hari akhir itu apa? Hari kiamat.
konon katanya itu ya akhir daripada hari. Setelah itu nggak ada siang, nggak ada malam, nggak ada tanggal 1, nggak ada tanggal gajian, nggak ada tanggal tua, gitu kan? Nggak ada lagi. Nggak ada perayaan ini, itu, nggak ada libur tanggal merah, nggak ada lagi. Karena sudah nggak ada lagi hari, nggak ada siang, nggak ada juga malam. Ya, nggak ada siang, nggak ada juga malam. Jadi apa bentuknya ya kita nggak tahu. Nggak usah dipikir itu. Yang penting kita beriman bahwa nanti akan ada hari akhir. Kapan mulainya hari akhir? Itu tiupan pertama manusia mati, tiupan kedua manusia bangkit. Berakhirnya sampai kapan kiamat itu? Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan sampai semuanya telah memasuki kedudukannya masing-masing. Yang ahli jannah semuanya sudah masuk surga, ahli nar sudah masuk neraka, baru selesai. Tapi itu wallahu a'lam, nggak tahu sampai kapan. Itu hari akhir. Wal qadar khairi wa syarri, juga ketetapan Allah yang baik, yang buruk semuanya dari Allah. Tapi kalau kita menyampaikan yang baik itu minallah, gitu kita sebut ini minallah. Tapi kalau yang jelek-jelek jangan sebut minallah. Ya kalau sampean jauh itu, wah ini gara-gara Allah, jangan gitu. Sampean jatuh itu karena sampean sembarangan jalannya gitu kan. Naik motor, belum bisa naik motor sudah naik motor ya jatuh gitu kan. Itu min nafsi, ini gara-gara diri sendiri. Itu prosesnya begitu. Kalau ini keburukan dinisbatkan pada diri sendiri. Kalau yang baik-baik nisbatkannya kepada Allah. Oh, ini saya sakit, itu saya sakit. Jangan bilang ketik Allah ngasih saya sakit. Ini sakit itu gara-gara diri kamu sendiri. Suruh tidur begadang terus, ya besoknya sakit, gitu. Paham ya? Tapi kalau ada rezeki ada apa gitu kan, duit banyak minallah gitu kan, rezeki banyak minallah, kemarin dapat daging kurbannya lumayan gitu kan, ini minallah gitu kan, minallah gitu. Nah itu, jadi seperti itu mengenai mabhasul ilm. Nanti akan kita lanjut lagi pada pembahasan besok, masih panjang ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang mau nanya silakan. Kalau ada yang mau nanya